Action. Oke lur, kita udah sampai di lokasi. Lokasinya seperti ini. Mari kita tanya-tanya dulu gimana tekniknya terbang itu. Ada duri. Dhuwur lho. Action. Ini ngecek lontaran ini hampir setengah tahun nggak kepake ini. Kalau kena hujan takutnya rusak buat melontar. Tekniknya piye lur? Dhuwur balo kan. Ya tekniknya itu ya semua itu butuh belajar ya kan, dari apapun kita butuh belajar ya kan. Kita lontaran cuma 1 jengkal ya kan, itu harus benar-benar tepat ya kan. Cara kita lontar ke atas itu tingginya itu sekitar 10 meter. Itu 10 meter itu. Jadi dengan lebar lontaran cuma 1 jengkal itu harus tepat. Kalau nggak tepat, motor posisi di atas pasti jatuhnya kurang bagus, pasti agak oleng apa-apa, itu pasti. Ya, kalau istilahnya mau teknik naik, orang mau belajar dari awal, belajarnya dari sini. Kita belajarnya dari sini. Yuk kita kasih tutorial sedikit. Oke. Kita kasih tutorial kalau anak-anak mau nyalinya udah apa? Kita kasih tutorial. Kita start pakai motor KLX. Motor saya cuma KLX. Kita start dari situ. Ini dari situ, ya kan? Kita jalan pelan aja, dari sini pelan, untuk sampai sini tuh cuma pelan aja. Pelan. Nah, dari sini kalau motor KLX udah harus dioper pakai gigi 2. Dari sana gigi 1, di sini oper gigi 2. Oper gigi 2, kita agak belok kan di sini. Belok. Di sini harus kita pinter-pinter membuat power motor itu tinggi, kenceng ya. Kalau bahasa Jawanya itu diselip kopling. Kalau nggak diselip kopling, walaupun powernya kenceng itu kurang untuk atas lontarannya. Di sini udah kita lulus itu udah pakai gigi 2. Gigi 2. Dan nah di sini paling tepat kita selip kopling itu di sini. Kalau KLX motor saya kan cuma KLX, powernya kurang. Di sini udah kita harus selip kopling. Iya harus diselip koplingnya dari sini. Kalau udah diselip di situ udah dilepas. Di sini udah dilepas. Jadi sewaktu di sana itu motor udah kenceng. Motor ki wis banter ning ngono. Di sini itu motor melontar itu cuma turan sisa-sisa tenaganya, powernya aja. Jadi udah melontar sendiri. Ya, berarti anu pijakannya ini toh. Iya, pijakannya. Dari situ tuh motor udah lepas. Dari sini motor itu udah lepas. Roda itu udah lepas. Kita udah mulai terbang. Nah, itu jarak itu sekitar 5 meter itu harus kita apa ya, bisa mainkan gaya kita istilahnya. Kita mainkan gaya kita, mau kaki di samping, mau kita kayak Superman, kaki di atas setang, ya kan, kita harus bisa memainkan. Oke, kalau cuman anak-anak belajar mau naik bisa naik, tapi tidak melontar, ya kan. Paling roda sampai di sana aja, ya kan, kalau itu power motornya kurang. Tuh, itu 10 meter tingginya. Yuk kita review, cek di atas sekalian, saya kasih penjelasan. Oke. Yuk, lihat. Kita review, cek Bukit Bedgo dari atas. Dari atas. Nah, seperti ini.
Dari situ udah lepas. Itu jarak segitu udah lepas itu. Curam sekali kan itu. 10 meter. Nah, dari sini pun ketika kita udah terbang, motor itu jatuhnya roda motor itu kalau saya main jatuhnya pasti di sini. Dan di sini pun harus langsung kaki harus langsung sampai ke pinjakan lagi ke posisi rem. Kalau kita sampai nggak sampai ke posisi rem mungkin akan jatuh. Nah, ini contoh rusak ini karena sering ketabrak. Ya kan? Ini udah jurang itu tawan itu udah jurang. Ya, udah jurang. Ini hampir berapa? 15 meter 17 meteran itu. Ngeri. Iya. Nih. Kita kupas. Jarak lebar atas Bukit Bego itu cuma berapa meter? Kita jengkalin pakai kaki ya. 1 2 3 4. Ya, sekitar 6 meteran, 65 sampai 6 meter itu atas itu. Jadi oke, kalau motornya mau KTM mau apapun kalau nanjak bisa, tapi untuk skillnya sampai atas, kalau kita refleksnya kurang bagus, mungkin bisa masuk ke jurang. Antara powernya terlalu tinggi masuk jurang ya kan. Makanya di sini ada istilahnya anak didik saya itu monde itu udah berlatih udah lama itu hampir 1 tahun ya yang belum sampai ya 6 bulan 7 bulan. Dia pun masih sulit untuk mau gaya apapun masih sulit. Freestyle-nya sulit loh. Freestyle-nya sulit. Nah, ini secara pengalaman pernah nggak loh? Maksudnya tengah-tengah mesin mati rakui keret orang nganti mebur nggak sampai terbang cuma dredet gitu. Maksudnya tegak lurus untuk mengatasi kalau mesin trouble mungkin motor cuma jatuhnya kan cuma nempel di sini ya. Itu kita refleksnya langsung pegang rem depan belakang. Itu kalau pegang rem depan belakang posisi motor pasti roda depan sama belakang itu menempel di dinding ini. Tapi kan arahnya nempel di dinding ini ya kan. Nempel di dinding ini. Nah, dari situ pun kita langsung pegang rem depan belakang. Jangan dilepas, jangan dilontar. Jangan dilepasin ke atas atau itu malah bahaya. Ya kan? Kita pegang rem depan belakang, dari situ kita bisa buang motor ke kanan atau ke kiri. Ya, kita bisa. Jadi kalau kita jatuh ke bawah itu kita jauh dari motor. Beda kalau kita lontar ke atas, ya kan? Sebelum kita bisa menghindar, motor itu udah jatuh kita duluan. Kalau kita lontar ke atas itu gravitasinya seperti itu. Antisipasi kalau mesin trouble atau shock patah atau apa, itu gravitasi seperti itu, tanggulangannya seperti itu. Tapi ini ya kan ini kita set red ini diremnya masih tetap gelebak ini. Nggak mungkin, dia pasti melekat, depan belakang masih melekat. Itu ada waktu sekian detik itu untuk gas lagi kok keluar membuang motor ke kanan atau ke kiri. Ya kan? Contoh kita terbang, kita udah melontar terbang, kita istilahnya gravitasi. Ketika roda itu kita melontar dari atas itu kita posisi tegak lurus. Tekniknya mudah, tinggal pencet rem depan aja dikit, gitu. Posisi motor akan seperti ini. Iya, akan kembali sejajar. Kalau itu posisi motor tegak lurus. Itu seperti itu gravitasinya. Nah, itu yang penting respect badan kita, apalagi di tangan. Di tangan. Jadi sewaktu kita terbang itu sana, itu kita di sini udah mulai atraksi yang di atas ini udah mulai atraksi. Kaki di samping, kaki di atas setang, itu kita model Superman. Itu posisi di sini itu udah posisi kaki harus kembali ke pinjakan. Jadi sekian motor jatuh itu harus langsung rem gitu kan. Ya, harus rem. Semisal ke Belanda gini. Wah. Lempar motor berarti. Kalau kita itu sampai jatuh ke jurang. Kalau sampai jatuh ke jurang, ya kan. Sebisa mungkin kita memposisikan motor dengan baik. Karena kalau kita lepas dari motor,
itu kita mungkin akan patah, kaki patah, semua mungkin patah kalau sampai ke bawah. Tapi kalau kita masih di atas motor dengan posisi menyetabilkannya itu baik, sok depan, sok belakang dari motor itu membantu tekanan kita tidak terlalu berat. Maksudnya berarti ke belakang terus posisi gini. Refleksnya itu sulit. Kalau kita ngatasin ke belakang, istilahnya mau jatuh ke bawah itu Masalahnya itu dalam ya, mesti ya dalam, kalau itu dalam. gitu, mesti sok, mesti Iya. Iya, tapi kan beda lagi kalau kita istilahnya jatuh terpisah dari motor. Ya kan? Itu kita makin fatal. Tapi kalau posisi kita masih di motor, yang penting tenang, posisinya tenang, ya kan? Tenang. Dulu ya pernah jatuh itu sampai pohon itu, motor sampai pohon itu pernah jatuh, tapi refleksnya untung saya nggak terlalu masih Ya, posisi tenang. Jadi posisi maksudnya saya berarti dari sini posisi dinaikin motor tuh, maksudnya tunggang motor ono posisinya. ya masih tenang. Kalau masih tenang kita berpikir supaya kita jatuhnya itu nggak terlalu fatal, itu kita masih berpikir, ya kan? Tapi kalau orang itu udah refleksnya itu refleks takut, ya jatuhnya pasti nggak teratur seperti itu. Jadi kalau main motor itu ya kita harus tahu antisipasinya gimana, tekniknya gimana, kita harus benar-benar paham, ya. Seperti itu tekniknya, seperti itu. Mantul. Ya tahu sendiri kan dulu tempat ini tempat yang istilahnya sangat menyeramkan, sepi, angker sepi, ya kan. Dengan dari 2011, 2010, 2011 tak buat main trail. Dulu cuman saya basicnya dari trail itu yang motor kayak belalang itu, main sebelah sana sini. Habis itu pakai KLX terbang di sini, mulai lepas kaki, lepas apa ya, semua itu butuh proses untuk kita mengawali atraksi itu, semua butuh proses, ya kan. Tapi ya alhamdulillah di sini tuh saya beberapa tahun main di sini tuh soal jatuh itu aman, nggak sampai cedera serius selama itu enggak. Ya wajar kalau kita cuman kesleo atau apa itu wajar, ya. Memar itu wajar. Seperti ini lokasinya begitu, seperti ini. Ya. Bisa. Iya, kalau orang-orang ngomong sih itu mudah, ya mudah, cuman kalau sampai di atas ini mudah, tapi yang sulit kita atraksinya itu. Kita buat gaya permainan, kita menghasilkan permainan yang bagus itu susah, ya. Tapi kalau cuma sekedar naik sampai atas itu, saya pakai motor standar KLX pun bisa, ibaratnya seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa memainkan, tidak bisa beratraksi, nggak bisa nggak bisa secara bagus. KLX standar pun mampu, naik sini tuh mampu KLX standar ini. Tapi nggak bisa melontar, nggak bisa buat atraksi. Simpelnya seperti itu. Kalau dibalik bisa enggak ini? Maksudnya turunnya lewat sini? Ya turun bisa. Oh bisa kok. Bisa, saya turun bisa lewat sini. Jadi kalau kita itu naik sini, dipraktekin untuk turun pun saya turunin sini seperti ini. Nggak bisa balik ini kan? Nah itu kan perkiraan kamu, ya kan. Besok kita praktekin, kita caranya turun kita praktekin di sini, kita turun. Teori. Ya, kalau turun securam-curam apapun kalau kita turun, yang penting awalan dari sini itu posisinya motor itu dibuat sepelan mungkin. Dari sini itu turunnya itu dibuat sepelan mungkin. Nah, sampai situ, sampai pertengahan itu harus rem depan, rem belakang harus jadi lepas biar di situ itu nggak lambat, di bawah itu nggak lambat. Kalau di bawah itu lambat, kita akan terbalik. Tapi kalau cepat, dia pasti halus jatuhnya. Nanti kalau motor saya udah jadi, ya kan, semua tak praktekin teori motor saya udah jadi, ya kan. Kita langsung praktek pakai motor. Dari sana kita praktek satu gaya kita praktek. Kalau motor saya udah jadi, tunggu minggu depan video kedua. Langsung, kalau ini kan kita sebatas teori kita ngobrol, ya kan. Besok kalau motor saya jadi, besok kita praktekin pakai motor sekalian, ya, biar lebih paham. Jadi setiap satu gerakan saya bisa jelasin. Bahkan posisi motor pun bisa saya, mau kita lurus, mau kita posisi buat motor itu
kembali normal di posisi waktu terbang itu nanti tak ceritain satu persatu. Makanya ikutin terus, Siap. ikutin terus. Subscribe.